Ini ada cabai. Oh ini pedas sih. Sekitar 2 tahun lebih ya, aku partneran sama almarhum ya, Dokter Rian. Dan then waktu dia menjalani pengobatan segala macam, aku sendirian. Karena kita masih expect dia akan balik dalam waktu 3 bulan. Kita tunggu sampai 6 bulan. Padahal itu lagi stripping. Welcome to Hot Talk, the hottest talk in town. Woohoo! Aduh, makin hot banget hari ini karena kedatangan yang kakakku cantik, yang pinter, yang hot juga, hot dokter gitu. Dan humble banget, makasih banget udah mau datang hari ini, Kak. Seneng banget udah diundang. Ih, pasti yang nonton happy juga nih di sana. Apa kabarnya, Kak? Baik banget, alhamdulillah, thanks God. Seneng banget bisa mampir ke restonya. Makasih Yang loh. keren banget dan diundang untuk nyicipin makanan. Nggak sabar nih, penasaran ngeliat sekuat apa sih Dokter Yesa. Aku deg-degan loh ini sebenarnya. Aku juga deg-degan, takutnya terlalu hot juga Oh, apa buat dokter gitu kan. Aduh, Enggak ya? yang buat orangnya aja boleh nggak? Oke. Aku tuh inget banget waktu pertama kali ketemu dokter tuh di acara TV Dokter Os. Ya udah lama banget. Iya udah lama banget, tapi kayak akhirnya ketemu lagi, so happy sih. Dan kangen gak sih Kak syuting lagi kayak semacamnya kayak Dokter Os? Kangen sih, kangen banget. Apalagi itu kan lama banget ya programnya. Sempet juga syuting kayak tiap hari di set gitu kan. Jadi ngerasain kayak udah second home. Agency itu kayak nggak terima gitu loh. Kayak tiba-tiba aku di sidang kayak, oke, kamu mau decide masuk kedokteran atau mau ikut kita lanjut gitu. Karena kalau kamu mau masuk kedokteran, kamu jangan lanjutin di kita. Ini yang tetap bisa kasih health education ke masyarakat banyak sih. Bener banget. Iya. Aku tuh penasaran banget sama Kak Resha tuh sebelum jadi dokter tuh sebenarnya kayak gimana sih Kak? Kayak who were you before a doctor? Apa ya? Before a doctor, dari apa ya, SMA itu masuk modeling. Oh jadi dari Dari SMA? SMA. Dulu kan aku emang orangnya tomboy banget, nggak mikir nih yang kecentil-centilan cewek-cewekan. Really? Rambut aku kelas 1 SMA tuh cepak, kayak cowok banget deh modelnya. Serius? Terus aku dulu pakai kacamata tebel banget, minus tuh SMA tuh udah minus 5 kalau nggak salah. Terus pakai kuat gigi ya kan, selama SMP 2 tahun tuh pakai kuat gigi terus. Wow. Terus apa ya gitulah. Dan tiba-tiba kepikiran untuk ikut joining modeling itu karena ditawarin sebenarnya awalnya. Oke. Sebelum tambah dalam, sambil Ini kita sambil mulai. makan ya? Enggak, bukan sambil Apa? nanti setelah makan, habis itu dijawab. Oh gitu. Yes. Ini seru banget, soalnya aku tahu nih ceritanya udah mulai seru. Biar yang nonton juga makin hot, makin seru, kita mulai. Oke. Di mild. Mild ini tuh yang ini ya? Yes, Jadi mild. kita mulai dari mild. Ini beneran menunya di restoran ada? Going to, hopefully. Iya, ini spesial, tapi saat ini spesial buat guest star. Oke. Mari kita coba. Opening. Opening aja udah gini ya guys. Ini udah kerasa sih. Masa? Gue sampai nuklir bom, kayaknya nuklir banget nih. Semoga rambutnya nggak berdiri-berdiri ya. Set. Apa yang dirasain Kak? Ini enak banget sih. Tapi udah ada rasa spicy-nya, udah rasa pedas. Tapi ini rasanya enak, gurih. Ada manisnya, tapi gurih banget. Aku sih beneran lapar sih. Luarnya kayak crispy, tapi dalamnya tender juicy gitu. Semoga se-crispy ceritamu yang tadi. Terus gimana Kak? Apa ya? Terus habis itu ditawarin ikut modeling segala macam. Aku emang nggak kuat, belum apa. Ini dia bikin acara sendiri tapi dia sendiri nggak kuat. Justru ini biar gue belajar. Biasanya bule-bule nggak kuat nih emang. Emang.
Terus habis itu nggak kepikiran, udahlah nggak gitu, karena ya bukan tipe yang girly-girly gitu kan. Tapi terus jadi pengen belajar. Nah, ikutlah Gadis Sampul. Nah, begitu ikut Gadis Sampul, oh ternyata jadi cewek tuh gini ya gitu. Ternyata enak juga ya. Ternyata seru juga ya. Terus seneng kan karena waktu itu perekonomian keluarga kan nggak terlalu yang bisa aku foya-foya. Jadi seneng begitu diajak foto apa segala macam, dapat income. Iya, aku dapat uang jajan gitu kan. Terus ya udah deh, aku mau gitu. Lumayan kan, jadi nggak beratin mamaku gitu kan, single parent juga. Ya udah, akhirnya mulai manjangin rambut. Gitu. Dan aku mulai nimbik kelas 3 SMA. Aku baru punya bidikan kelas 3 SMA. Wow. Anting gara-gara mau photoshoot buat perhiasan. Lah, nggak punya lubang anting. Ya ampun, apakah seorang yang ini ya, karena saking sukanya belajar, kayak ibaratnya kayak geek gitu sebelum jadi, iya saking pintarnya gitu ya. Tapi dulu emang sukanya science, jadi masuk kelas IPA ya gitu-gitu. Iya. Memang, I see. Dulu tinggalnya di Jakarta atau di mana, Kak? Di Bukalaci. Oh, udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Oke. Terus habis itu waktu nindik juga sampai aku dipegangin sama 3 teman aku. Hah? Di mall. Terus 3 teman aku kayak, tahan dulu gitu. Baru akhirnya aku ditindik. Karena kamunya takut tapi mau gitu ya? Mau Ya kan? ampun, kalah sama anakku yang baru lahir udah langsung ada tindikan. Sama anakku juga. Belajar dari aku. Iya. Terus habis itu tiba-tiba dianterin, tiba-tiba lagi jalan-jalan juga tuh sama teman-teman segala, disamperin sama salah satu agensi modeling catwalk ya, dan photoshoot waktu itu. Kan udah tinggi juga, jadi kayak aku udah kayak 172 ya waktu itu. Udah SMA. Ya udah aku ikutlah ke agensi itu, modeling. Jadi awalnya tuh mulainya dari modeling. Makanya terus udah ada pertama kali casting iklan, segala macam, dapat iklan gitu-gitu dari SMA sebenarnya. Wah, keren banget. Next kita selanjutnya, supaya makin ceritanya juga makin hot nih, kita mulai challenge medium. Ini wingsnya. Yes. Ini kayaknya ketukar deh. Iya ya, kayaknya ini lebih sweet ya. Ini tuh lebih mild rasanya. Iya, I think so. Oke. Tadi Ya, agak shocking ya, ini enggak. Iya kan, bener ya? Iya. Tapi ini enak kok. Tapi aku takut ngeliat yang hot udah kayak gini, gitu kan. Wah. Tenang. Natasha Wilona, Ibnu aja kayak masih aman, masih kuat, Liv. Mereka ini kan, tangan kuat pedes. Bisa jadi, tapi kayaknya dokter juga tahan. Kita lihat ya. Lebih tahan daripada aku sih kayaknya. Sudah menghadapi asam garam kehidupan, pedasnya perkataan netizen. Exactly. Nah, dari yang tadi casting, modeling, pernah ditolak nggak sih, Kak? Pernah kayak, aduh, gue nggak mau lagi nih modeling kayak gini-gini gitu, kayak pernah ada bad experience nggak sih? Apa ya? Enggak sih sebenarnya. Karena pas dijalanin, ya waktu itu nggak semua dipilih juga, maksudnya nggak semua aku memang cobain ya, begitu ada tawaran langsung semuanya enggak, karena berdasarkan aku juga mikir ini cocok nggak ya buat aku suka nggak ya, enjoy nggak ya jalaninnya gitu. Oke. Dan tapi waktu itu begitu aku kuliah kan maunya masuk kedokteran, which is emang itu passion kan, terus juga sekalian tes gitu kan, tes minat bakat gitu-gitu, keluarnya kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan. Terus ya sudah, aku mau milih yang mana ya kan, ya kedokteran. Nah tapi terus agensi itu kayak nggak terima gitu loh, kayak tiba-tiba aku di sidang kayak kamu mau decide masuk kedokteran atau mau ikut kita lanjut gitu, karena kalau kamu mau masuk kedokteran kamu jangan lanjutin di kita, jangan harap gitu ya. Kayak
nggak mungkin deh waktu kamu tuh bisa gitu untuk kita. Terus kayak ya mendingan kamu ikut kita kan, ya gitu-gitulah. Karena kan itu apa ya, umur segitu udah dapet cash flow-nya kayak gitu kan, udah making money ya. Banget kan. Terus ya, tapi kan passionnya nggak di situ gitu. Aku tetap mikirin pengennya tetap di dunia kedokteran nih. Iya. And then aku minta maaf untuk keluar dari situ dan akhirnya milih kedokteran deh. Gitu. Jadi mungkin bukan bad experience ya, cuma it's the decision yang besar banget untuk anak umur segitu. Iya. Ya udah. Untuk aku memutuskan untuk bisa let go of something yang ya udah nyaman juga, udah enak sebenarnya. Tapi apa ya, mungkin itu sih, anak muda itu terkadang kita harus bisa punya decision making itu yang bisa tepat kayak dokter, dan punya keberanian itu loh. Kayak itu. Apa yang akhirnya bikin berani? Ngerasa lebih nyaman di mana gitu. Aku ngerasa kayaknya aku emang lebih suka di sini dan aku punya apa ya, vision yang panjang untuk jadi dokter yang kayak gimana gitu kan. Terus waktu itu di modeling tuh persaingannya waktu zamanku ya itu luar biasa gitu. Buat aku tuh ngerasa ini kayaknya aku nggak enakan orangnya kan. Jadi kayak nggak deh, kayaknya aku mendingan berteman aja deh. Kalau mesti harus ikut-ikutan kayaknya aku mendingan nggak usah. Aku orang yang kayak gitu. Nggak usah lah, kalau ini aku cari yang lain aja deh yang nggak apa ya, yang nggak bikin intrik. Ya udah, akhirnya aku menjalani itu. Dan memang karena passionnya di situ. Gitu. Iya. Luar biasa. Without further ado, kita juga mulai ke level selanjutnya, which is level hot. Fire everywhere. Ini ada cabai, biji cabenya banyak banget. Jangan takut. Kehidupan lebih banyak cabenya, ya kan? Oke. Aduh. Ini pedes sih. Nggak kuat gue. Mau nangis aku. Nangis gue cantik. Ini belum naik ke atas loh kita. Apa yang dirasakan? Semuanya pedes banget. Hati-hati ya, jarinya jangan ke mata. Iya. Aduh. Kalau butuh es batu boleh ya nanti ya. Aku butuh saljunya. Winternya langsung ya. Pedas. Apa yang dirasain Kak? Udah mulai ini ya, berair matanya. Berair. Begini aja hot ya. Aku tuh kemarin pas lagi riset pertanyaan, ada cerita yang kamu pernah bercerita bahwa sebelum kamu akhirnya bekerja, punya income sendiri, kamu juga harus berjuang gitu, harus melewati masa sulit di mana kamu harus tinggal bersama keluarga kamu di tempat yang tidak nyaman lah. Itu benar nggak Kak? Dan gimana akhirnya dari posisi itu bisa melewati struggle-nya Kak Reysha? Wah, kalau aku itu rasanya yang harus ditanyain tuh mamaku ya, karena itu perjuangan hebatnya dia. Wow. Jadi mamaku tuh kan udah divorce sama papa dari kecil, dari aku masih kecil maksudnya. Kecil banget deh. Terus nggak even inget kan situasinya kayak apa. Aku punya aku berdua bersaudara, aku punya kakak. Dan kakak aku eventually tinggal sama papa waktu itu sampai dia SMA. Jadi aku berduaan terus sama mama. Nah, begitu mereka pisah, and then papaku balik ke Malang, mama di Jakarta. Dan dia tuh kerja segala macem, udah apa juga udah dicoba kayaknya. Sampai akhirnya dia masuk ke bank. Dia legal kan, dia hukum. Jadi masuk ke bank, yang akhirnya karirnya mulai dari situ. Nah, waktu itu tapi begitu dia pisah itu kan, bingung mau tinggal di mana segala macam. Akhirnya memutuskan sepertinya waktu itu tetap di Jakarta, tapi numpang istilahnya sama
aku sebutnya Eyang ya, Yeah. berarti kan kayak tantenya mamaku. Which anaknya tuh udah banyak dan orang di rumahnya udah banyak, kamarnya penuh kan, tapi disiapin kayak ada garasi gitu, jadi kita bisa tinggal di situ. Yeah. Ya udah sih, alhamdulillah dikasih kesempatan tinggal di situ bertahun-tahun sampai akhirnya mamaku mampu beli rumah, kita pindah ke Karawaci. Wah. Gitu. Dan Karesha juga ikut membantu mama untuk akhirnya ya sebisa mungkin itu iya, ya kalau iya. begitu ada ini aku pokoknya kalau punya uang sendiri aku nggak minta dia yang gitu sebisa mungkin nabung bersama ya. gitu. Wah. Terus juga inilah kan kasihan ya lihat dia struggle-nya kayak apa. Iya. Jadi nggak kayak waktu kecil susah gitu kalau minta apa-apa gitu kayak nggak pernah pengen. Dan usahaku adalah secepat mungkin nggak ngeberatin mama. Jadi sampai dari sekolah, kuliah segala macam, aku usahain secepat mungkin selesai supaya udah nih mama nggak bayarin lagi gitu apa-apa. Wah, anak yang berbakti banget, udah pinter. Tapi kan ya itulah, maksudnya punya hati dan punya understanding itu kan nggak semua anak Kak. Tapi berarti Dr. Resha memang somebody yang pasti juga mamanya very proud of, I'm sure. Amin. Ada nggak sih karakter yang dari mama itu yang kayak kamu selalu pegang sampai saat ini? Her values yang kayak you cannot let go. Banyak sih. Satu aja yang akhirnya kayak kamu pass it on juga nih ke anak kamu. Ada beberapa yang sampai sekarang jadi pegangan hidup aku. Iya. Termasuk salah satunya adalah kamu harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Wow. Jadi ketika kamu ngerjain sesuatu, itu jangan lakukan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk orang banyak. Karena itulah value of life itu ada di situ. Terus jangan pikirin uangnya dulu. Jadi dulu kan baru lulus kedokteran, ya ampun, uangnya dari mana gitu kan. Terus kayak mau kerja juga, ya jujur aja ya, income dokter tuh kan nggak tinggi sejujurnya ya. Dokter umum tuh misalnya jaga gitu ya di klinik 24 jam. Iya. Uang duduk paling 100.000 gitu per 24 jam. Gitu terus segala macam lah. Terus apalagi ya kita belum punya kesempatan kan untuk menjalin relasi, untuk bisa kerja segala macam. Terus satu nih aku lagi ngeluh gitu kan, lagi ngerasa kayak ini gimana ya, masa income-nya gini amat gitu kan. Terus mama cuma ngomong gini, kamu tuh jangan pikirin apa-apa dari uang. Kalau kamu emang kerjain itu dari hati dan kamu kerjain sungguh-sungguh dan itu orang lain bisa melihat itu gitu, value-nya kedapat untuk orang banyak, nanti juga uang kok yang ngejar kamu gitu. Yang penting itu. Ya udah akhirnya aku pegang itu sampai sekarang. Itu juga sesuatu yang aku ini sih ada kemiripan kayak terkadang semakin kita berusaha semakin belum tentu berjodoh, tapi di saat kita surrender, kita kasih yang terbaik aja dari hati, dia akan datang dengan sendirinya. Iya benar sih. Iya kan? Iya benar. Wah, benar. Keren banget Dr. Resha. Dengan inspirasi ini kita juga mulai lanjut level ya supaya. Ini aku sudah nangis dan sudah berair. Sama aku juga antara berair dengan ceritanya atau karena hot ini juga. We got up next level adalah super hot. Ini buat yang suka pedas nih, easy peasy ya. Yes. Ini ya kita mulai. Ini nyelekit sih. Yang atas kayaknya parah banget kan. Makanya ngerjain. Aduh. Oke. Mantap. Wih. Susu mana? Susu. Butuh ice nggak Kak? Nggak usah. Kalau nggak kuat, angkat tangan ya Kak. Bendera putih ya? Iya, bendera putih ya. Kuat. Kita tidak memaksa, hanya mengencourage. Beda tipis dong. Oke. Mantap. Kesulitannya jadi dokter sebagai Karesha sekarang apa sih dulu tuh? Kalau dokter tuh waktunya sih yang paling jadi challenging ya, karena kuliahnya tuh udah kayak anak sekolah deh, dari
pagi sampai sore, kadang sampai malam. Jadi duduk karena aku mau cepet selesai kan, jadi semua dipadet-padetin. Bisa ngambil apa aja yang bisa aku ambil dulu gitu. SKS-nya dipenuhin gitu kan. Jadi aku bisa tuh kelas dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, jam 5 sore, break cuma 40 menit gitu di siang-siang. Udah, karena saking pengen semua lulus cepat gitu kan. Ya udah, akhirnya waktu untuk berkegiatan di luar kuliah jadi agak susah agak jarang. Itu sih challenge. I see challenge. Berapa tahun itu Kak? Waktu S-nya sarjananya 3,5, koasnya 2 tahun. Gitu, toh memang 5,5 ya. Dan waktu itu emang belum ada, angkatan aku tuh angkatan itu berapa orang ya? Berapa orang? Ayo, ingat-ingat. Yang lulusnya 5,5 tahun. Karena belum pernah ada waktu itu di kampus. Kan 6 tahun ya? Iya biasanya. Nah, kita sudah nungguin setengah tahun. Rugi dong ya? Iya. Masa nungguin gitu? Terus akhirnya kita memaksakan untuk kita wisuda dong gitu ya. Udah akhirnya bikin wisuda sendiri. Kayak cuma 18 orang itu yang wisuda sama senior dibarengin. Kita ngadain di kampus sendiri, nggak ada sama universitas. Wah. Aduh. Kok bisa sih? Iya, karena ya emang udah selesai. Iya. Bisa. Oke. Ya tapi kan nggak unfair juga buat udah yang berusaha, udah berjuang, justru demi ini kan aku mempercepat gitu kan. Dari situ kah akhirnya masuk Putri Indonesia? Udah kerja. Jadi waktu itu udah lulus, udah kerja di 2 tempat. Terus iseng lah ya ini iseng-iseng aja buka-buka majalah, terus ada formulir tuh Putri Indonesia. Lucu juga ya ikut ini ya, penasaran gitu. Terus ya udah, aku foto iseng-iseng, aku kirim. Aku anterin formulir ya ke gedungnya Mustika Ratu kan. On the way ke kantor, dandanan rumah sakit ya. Dokter ya. Tunggu. Pada saat itu lagi kerja di mana? Kerja di Rumah Sakit Polri, kerja di klinik JMB. Terus lagi ngambil S2. Ya kan iseng, jadi nggak pikir harus gimana. Ternyata disuruh langsung audisi saat itu juga. Terus saat itu juga? Iya, langsung ditanya-tanya di interview. Terus kayak, saya dandannya begini ya? Dandannya pakai baju dokter? Nanti datang ya pada saat ini gitu, tesnya gitu yang mewakili daerah-daerah. Gitu kan? Ini sudah mewakili daerah ya nanti ya gitu. Kaget juga tuh. Gitu sambil pakai baju dokter ya? Iya, waktu itu langsung interview. Terus nanti tanggal sekian untuk audisi per daerahnya ya. Itu nggak make up tuh Kak? Ya make up rumah sakit gimana ya? On the way ke rumah sakit gitu, pakai kemeja, pakai rok hitam gitu kan. Ya, pakai jas dokternya Snelly-nya di mobil gitu. Ya Allah, ini apa lagi kan? Oh ya udah deh gitu. Akhirnya casting beneran yang untuk udah mewakili, karena dikasih tahu kan udah bisa mewakili daerah apa gitu. Jadi ada aku maju untuk Putri Indonesia daerah istimewa Yogyakarta. Nah, waktu itu ada berapa? 3 atau 4 orang yang audisi saat itu untuk mewakili Jogja. Nah, tapi banyak tuh yang nggak ada pemilihan di daerah, audisinya di kantor kan. Ya udah, ketemulah kenal-kenalan gitu sama banyak orang di situ. Gitu. Akhirnya saat itu juga kepilih? Kan waktu itu atau beberapa? Enggak, kan beberapa minggu. Biasanya beberapa dikabarin ya. Dikabarin masuk jadi finalis. Wow. Bingung tuh kan? Nggak tahu pinjem baju di mana, harus nyiapin apa, nggak ada pengalaman, kaget. Ya udah, ikut aja lah gitu, ya udah ikut gitu. Ternyata pas kepilih kan jadi Putri Indonesia Lingkungan tuh. Iya. Harus cuti setahun. Aku panik. Gimana jadi dokternya itu? Gimana setahun? Gimana nih gitu ya? Udah mau nggak mau kan aku bilang ya sama atasanku. Dikasih sih. Tapi ujung-ujungnya akhirnya baliknya yang ke klinik ya, ke klinik estetiknya. Kalau yang ke rumah sakit nggak bisa. Nggak bisa cuti? Nggak bisa. Terus apa ya? Ya udah postpone. Dulu S2-nya juga dipospon karena tiap hari itu ada kegiatan Putri Indonesia tuh. Full. Iya, pasti sih kebayang. Ada aja ya gitu. Iya, makanya gimana tuh bagi waktunya lagi bisa. S2 terus kerja sebagai dokter juga, profesi ada dokter terus. Iya, nggak bisa. Akhirnya harus memilih salah satu ya? Harus cuti setahun gitu sampai aku selesai jabatan, sampai aku balik dari Miss Internasional. Itu baru aku balik kerja lagi. Jadi
setelah akhirnya finalis terpilih jadi putri lingkungan, itu juga banyak mengikuti kompetisi lain seperti Miss Internasional. Jadi dulu mewakili Indonesia, karena kalau kalau putri Indonesianya dulu kan dikirimnya ke Miss Universe. Iya. Kalau runner up-nya yang dipilih ke Miss Internasional. Terus dulu second runner up-nya ke masih Miss Asia Pacific kalau nggak salah. Miss Asia Pacific. Pengalaman itu sebenarnya kalau ikut pageant gini tuh gimana sih? Kadang yang aku denger ya kayak lumayan persaingannya sehat kah? Apa kayak? Oh, aku sih zaman aku seneng banget ya. Kayak menyenangkan, sampai sekarang kita masih temenan. Serius? Iya, baik yang di Indo maupun internasional tuh masih ada yang kontak, masih ada yang. Jadi aku ke negara mana kita masih suka ketemu gitu-gitu. Iya. Udah pada punya anak. Iya, kalau sekarang ini anaknya mungkin yang mau nanti ikutan pageant. Iya, tapi zaman aku baik-baik, nggak ada gimana sih kayak yang katanya sabotase apa gitu kan. Justru malah deket semua, jadi kayak nambah temen satu Indonesia. Jadi malah ini ya, malah environment-nya cukup sehat ya, dan malah solid gitu ya. Solid, kita jadi kayak punya, nggak nyangka loh. Apa ya, paguyuban baru kan? Iya, kayak punya komunitas. Terus kita kayak suka tiap tahun ada bukber gitu kan, kumpul ketemu lagi, rame-rame. Gak nyangka loh, karena kan sering banget kalau liat di TV-TV kayaknya pageant tuh main sadis ya. Film-film kayaknya. Iya, sadis. Semoga kita next level juga gak sadis ya. Sadis. Sayangnya makin banyak. Sadis. Oh my god. Warnanya begini. Makan ini aja. Gak kuat lagi gue. Patah-patah. Ini pasti masakan aku suka. Terus banget. Lebih hot nggak? Lebih. Ya. Ini panas sih. Lebih ke ini kan? Panas kan? Jadi terakhir kayak panasnya gitu ya? Begitu udah ditelen. Iya. Nah itu sih makanya perbedaan dari habanero dan cabai rawit kita. Jadi ini cabainya beda ya? Ini kita pakai habanero. Aduh. Lebih ke habanero kayak paprika gitu nggak sih? Iya, tapi kayak kecil gitu dan gendut. Itulah. Aduh, hot banget. Oh ini beda sih ya sama cabai, bener. Kalau cabai kan langsung kayak nyelkit kan? Kalau cabai tuh ya beda ya. Gimana ya jelasinnya, panas sih, ini panas. Ini lebih kayak panas. Iya, panas. Iya. Yes. Masih aman ya Kak? Masih. Oke. Yes. Kalau buat seorang dokter Resya dan seorang public figure dan dokter juga, bekal kesuksesan tuh menurut kamu prestasi akademis atau kayak justru kayak life skill kita dan juga pengalaman hidup yang luas sih? Dua-duanya penting dong. Dua-duanya ya? Dua-duanya penting. Yang basic ini kan kita harus punya apa ya, basic edukasi. That's why ada apa yang karena aku kan pengennya public health, maksudnya ngasih tahu edukasi kesehatan ke masyarakat banyak. Iya. Jadi harus ada basic ilmunya kan, apa yang aku omongin gitu, nggak asal. Jadi buat aku itu penting. Tapi untuk ngejalanin hidup, life skill itu juga penting. That's why kalau bisa sih dijalanin dua-duanya, nggak cuma jomplang ke akademis aja. Atau ya udah pokoknya aku jalanin hidupku aja tanpa basic akademis juga. Itu juga nggak bisa menurut aku. Jadi dua-duanya harus berjalan. Itu namanya milih sekolah anak-anak yang modelnya kayak gitu. Oke. Jadi akademisnya tetap jalan, tapi enggak yang benar-benar ada ranking, ada nilai, ada ujian gitu. Iya. Karena kalau dengar cerita kehidupannya Kak Resya juga banyak banget nih ya, aku lihat kayaknya juga life skill sama pengalaman hidup dari kecil tuh yang kamu harus cari tahu sendiri, harus bertemu sama orang. Dan harus mandiri sih. Ini makin pedas loh makin lama. Kok bisa sih? Padahal nggak dimakan loh. Udah nggak makan, tapi masih makin pedas. Boleh itu minta apa, tambah ais sama tambah susu. Susuku sudah mau habis guys. Aduh. Oke, karena memang paling penting menurut aku anak orang ya harus belajar mandiri, bertanggung jawab sama kehidupannya. Iya.
dan punya vision. Nah, itu kan didapetin dari itu tadi, dari pengalaman, dari dia life skill-nya yang dia punya untuk bisa survive. Iya. Kamu tadi kan cerita juga nih Kak, kamu kan dulunya sebelum jadi dokter juga kan, ya pokoknya anak yang suka belajar, dia pinter gitu ya. Nggak pinter banget. Akhirnya gimana sih kayak dari background yang akademis terus jadi public figure juga, how did you build bangun dan juga menemukan confidence kamu? Oh gitu? itu belajar, itu buat aku butuh belajar juga, karena apa yang kita punya belum tentu itu yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang ada di masyarakat gitu. Gimana ya penilaiannya? Misalnya, semua aku pelajarin loh, kayak untuk jadi, gini nih, untuk jadi public speaker, itu aku banyak belajar waktu Putri Indonesia. Confidence-nya di situ kan, belajar ngomong di depan panggung pertama kali, belajar perform, bawa diri, posisi duduk, segala macem, eye contact, itu tuh aku belajar di situ. Terus cara jalan, cara pakai baju, cara bawa tas, segala macam tuh kan mau diajarin. Iya. Terus ternyata memang ada beberapa hal yang harus gitu ya di masyarakat tuh, emang harus ada tuh tata krama. Iya. Nah, yang itu aku nggak pernah pikir itu penting gitu, karena kan itu bukan aku, dulu aku kan aku tomboy ya. Iya. Oh ternyata enggak, memang ada di beberapa masyarakat kita tuh harus menempatkan diri sesuai dengan situasi. Nah itu belajar. Jadi nggak bisa memaksakan gue gini dalam semua situasi, nggak bisa. Nah itu, terus habis itu ngomong di publik, ngomong di TV deh. Waktu mau jadi dokter OS, aku sekolah dulu. Course berapa bulan ya? Seiring berjalannya aku jadi host, pertama banget masih kaku gitu kan, kan aku mesti improve nih gitu kan. Nggak bisa nih aku jadi diri aku doang begini, ini tuh lebih baik dari better gitu. Terus ya udah aku sekolah public speaking untuk host. Kan beda-beda nih, jadi anchor, jadi host, jadi MC, jadi apa ya, social speaker, jadi presenter, semua beda. Ilmunya ternyata ada masing-masing. Ya udah akhirnya aku mempelajari lebih jauh. Nah begitu aku udah mulai, kamu harus bisa off air, bawain talk show di off air, beda lagi sama TV kan, pembawaannya, belajar lagi. Jadi kayak emang pasti ada pengalaman, ada life skill, tapi ada bakat, ada juga pelajaran, ada akademis. Jadi ya nggak bisa gue gitu, nggak bisa. Nah itu confidence itu didapatkan dari itu. Begitu aku udah dapat knowledge-nya, iya harusnya gini ya, oke, gue bisa nih. Jadi yakin ya di saat kita punya knowledge dan pengalaman yang cukup dan tepat ya. Bener. Jadi sebelum syuting Dr. Oz, apakah kursus dulu atau pas udah along the way lagi syuting nih dari pihak TV-nya juga kayaknya lebih benefit juga nih kalau kayak bersamaan juga dengan kursusnya? Jadi awalnya sempat kayak mini course ya, mini training. Tapi begitu berjalannya syuting, kayaknya nggak bisa nih, harus yang full. Ya udah aku decide sendiri dan aku belajar sendiri, bayar sendiri. TV mah nggak ada kasih input untuk lebih baik tanpa solusi dan biasa gitu ya. Nggak mereka yang nyiapin kan. Jadi ya pokoknya kita maunya unit itu better gitu. Lebih menarik ya, lebih ini ya. Oke. Gimana caranya ya? Oke, gue cari tahu deh gimana belajar dari senior yang ada di course itu gitu kan. Ngobrol sama banyak presenter, host waktu itu. Ya udah akhirnya dapat masukan, dapat ilmu, belajar sendiri ya udah. Waktu itu aku ingat banget berdua bukan sih Kak hostnya ya? Waktu itu awalnya sama almarhum dokter Iya, almarhum ya. Iya. Berdua. Nah, sudah datang. Ice-nya udah dengan susunya sudah dengan ice. Ya minum panas loh. Minum dulu deh, boleh deh, silahkan Kak. Aku ya. Kamu masih banyak loh susunya loh. Iya. Tapi aku penasaran sih sama ceritanya. Apa ini? Iya, akhirnya tadi kan hostnya berdua tuh kan. Berdua. Jadi pas awal Dr. Oz itu kayak susahnya apa sih? Kakunya itu kayak atau kayak takut dengan depan kameranya? Semuanya. Orang bingung. Mau ngomong apa ya? Kan skrip juga guidelines ya, bukan kayak kalau misalnya sinetron atau film per lines gitu ada kan, enggak ya, ini cuma topik ini, ngomongin gini, opening gini, udah ya, ngomongin sendiri. Isi apa ya gitu kan. Itu kan butuh
effort yang luar biasa kan, Iya, untuk iya, jangan sampai ada air gap gitu. Iya, iya, Nggak boleh iya. diem, harus ngomong terus, cicet. Gitu, pokoknya harus live gitu. Dan aku basicnya kan bukan itu, basicnya dari modeling, nggak pernah, waktu modeling kan nggak pernah ngomong di TV gitu-gitu kan, beda gitu loh. Bisa dibilang kayak kamu tuh somebody yang introvert nggak sih sebelumnya? Kalau dari tes aku dua-duanya. I can Jadi be bingung, both. I can be both ya. Kalau dari tes Iya, psikologi iya. ya, saya nggak tahu sih aslinya. Iya. Tapi kalau orang nyebutnya ya kan entertainer, ngerasain juga lah. Iya. Beda-beda kan entertainer kan. Ya misalnya aku dulu dari catwalk, dari modeling, pasti beda dong begitu aku disuruh ngomong jadi host gitu. Nah dari host dipikir, ini pasti bisa jadi MC. Beda lagi tuh gitu kan. Aduh, ini nih kayaknya ada yang mispersepsi gitu kan. Semua entertainer udah harus bisa segala macem kan. Memang ada yang multi talented gitu, tapi kan buat yang pengen aku untuk jadi lebih baik kan pengennya beda nih. Ekspektasinya setiap orang beda-beda. Ya itu sih sebenarnya susahnya di situ ya. Susahnya di situ. Apalagi waktu itu sempet kan sekitar 2 tahun lebih ya aku partneran sama almarhum ya, Dr. Rian. And then waktu dia menjalani pengobatan segala macem, aku sendirian karena kita masih expect dia akan balik dalam waktu 3 bulan. Terus kita tunggu sampai 6 bulan. Padahal itu lagi stripping. Jadi setiap hari. Dalam seminggu 5 hari ya syuting ya. Tuh syuting itu seminggu bisa 2 episode, 3 episode tuh. Jadi per hari malam kan. 3 hari pertama aku masih strong, 2 hari kemudian aku lemas. Ya udah. Please, gak mungkin aku ngomong terus sendirian dong sama ada artisnya, ada yang nemenin gitu, ada tamunya ya kan. Tapi kan kerasa ya, akhirnya ya butuh partner nih gitu, partnernya ganti-ganti tuh habis itu. Tapi kemudian begitu almarhum udah nggak ada, ya diputuskan lah ada partner aku yang cukup lama. Setelah itu sampai akhirnya bungkus acaranya Dr. Boy Abidin. Ternyata ya tidak segampang yang ditonton teman-teman di rumah. Ya apalagi kalau acara itu kan harus bener yang diomongin. Iya. Jadi nggak cuma asal ngomong, tapi kayak ini ngambil dari mana nih? Ini pengetahuannya dari mana? Itu bener-bener beneran yang harus dari website edukasi. Misalnya ini dari Harvard, misalnya dari Oxford, atau ini dari WHO yang bener gitu. Banget. Nggak bisa asal-asal bisa. info gitu kan. Jadi datanya harus jelas. Jadi bener-bener cek sendiri gitu. Wah. Hati-hati ngomong. Yang karena udah pernah yang sulit, pasti yang sekarang ini jauh memudahkan. Ya juga lah. Tiba-tiba terus udah nih lupa ya. Kita kan acaranya jadi kayak abis itu aku punya acara Ibu Pintar. Terus sama sering ikut ke Mamaku Hits segala macam gitu, program-program yang sama anak kan jadi kayaknya seru gitu ya, syuting bareng anak, ngajak jalan-jalan sekaligus edukasi ke masyarakat. Tapi ya habis itu pandemi kan. Waduh. And then saya ditunjuk jadi jubir. Tiba-tiba serius lagi. Gak boleh senyum, ya iyalah gak boleh senyum, orang beritanya juga sesuatu yang begitu kan, serius gitu kan. Jadi beda lagi. Ini dari host yang harus ngisi dengan gapnya bercandaan, ketawa-ketawa gitu. Tiba-tiba harus tenang, harus diam, anchor mode gitu kan. Tapi tetap harus ala aku, kalau kata Pak Jokowi, jangan diubah. Harus yang tetap humble, friendly gitu kan. Belajar lagi. Tiap hari lagi di TV. Tiap hari lagi. Oh my god, ternyata bikin materi sampai malam-malam lagi, nunggu data lagi, validasi data lagi, karena kan begitu udah bikin skrip gitu sama tim kan harus validasi tuh ke istana lagi, ke recheck and recheck lagi gitu kan, baru boleh aku naik untuk on air bawain beritanya gitu. Jadi kayak ya ampun. Untungnya sudah selesai. Oke, semoga yang kali ini tantangan ininya, pekerjaannya, amin ya, lebih jangan yang terlalu jomplang dan ekstrim banget gitu ya. Seperti tantangan kita yang nuclear fire, level nuclear fire.
Yang tadi masih bisa dimakan sedikit. Iya. Ini nggak harus habis kan? Enggak. Oke. Tapi yang nonton pasti pengen lihat habis. Oke. Ini tuh takut deh. Awalnya nggak pedes soalnya. Ini pasti nanti lama-lama. Aku tiba-tiba Aku menangis. gak kuat aku yang ini bener-bener Sejauh ini kayak belum teng pedes. banget kok kepala. Ya takut deh. Apa jangan-jangan punya kamu ketukar ya? Yang ini paling pedes sih tadi. Iya ya, kayaknya ketukar deh. Ini Ah, nggak laki lu. terlalu sih. Berarti harus nyobain ini nih, nuclear fire sama ini karena tertukar. Untuk menutup dari pengobrolan kita hari ini. Baiklah guys, Kita- demi OJ. Yes, kuatkah Dokter Reza? Kok deg-degan ya? Tapi beneran pedesan ini nih, aku itu ketuker deh. Aduh. Nih ya, aku udah ambil ya. Yang lebih banyak kan? Iya. Kebanyakan nggak sih? Enggak, cukup. Kebanyakan nggak? Enggak. Nggak pedes ya? Hah? Ih salah tuh kan. Salah ketuker deh kayaknya sausnya. Enak. Ih, aku berhasil loh. Nuclear fire loh. Acting aja kayak. Nggak salah aku berhasil. Ah, nggak pedes. Waduh, Padahal. pemirsa ternyata dia memang kuat banget. Kuat banget, otot kepedasannya itu sudah terlatih dari berbagai macam pengalaman kehidupannya. Garang banget sih. Oke. Terima kasih loh. sudah Sama-sama, aku juga thank you banget. Dari semuanya Kak, ada nggak sih mimpi yang belum tercapai dan masih bikin penasaran? Apa ya? Nah, aku nggak berani nih. Kenapa? Kan mimpi bisa bermimpi apa aja, kita kan nggak Bener pernah sih. tahu. Aku setuju. Mimpi tuh bisa apa ya? Mimpi itu bisa segala macam dan jangan ada satu orang pun yang boleh membatasi mimpi-mimpi. Tapi aku sejujurnya aku nggak tahu kedepannya kayak gimana. Aku cuma berharap apa yang aku lakukan makin berarti, bermanfaat buat banyak orang, makin bisa membanggakan kedua orang tuaku. Amin. Dan ya semoga bermanfaat juga untuk anak-anak aku. Oke. Bisa menginspirasi mereka. Thank you banget Kak. Last but not least, ada nggak tips buat wanita muda untuk bisa go outside of their comfort zone seperti kamu? Itu apa sih yang menurut kamu tuh penting banget? Buat semuanya nih, wanita muda jangan takut untuk mengembangkan diri, berkarir, dan juga meningkatkan kualitas diri dengan menambah ilmu. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena kegagalan hanya keberhasilan yang tertunda. Karena setiap ada kegagalan, pasti nanti akan ada keberhasilan. Jadi jangan menyerah, dan do your best in everything you do. Wow, thank you banget Thank you, Dokter thank you Enkarisha. banget. Thank you banget. Mwah. Saking kepedasan, Makasih. makasih banget udah mau nyobain dan berbagi pengalaman pedas ya. Sampai Hot membuat aku challenge. menangis di Sama. sini loh. Seneng banget ini satu experience bisa melihat seorang dokter juga mau mencoba tantangan seperti ini. Thank you banget for today. Sampai nanti nonton di episode Hot Talk, the hottest talk in town.